Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel buat teman-teman yang sudah setia menemani saya di channel YouTube ini. Dan welcome buat teman-teman yang baru gabung. Kali ini kita masuk lagi pada seri kuliah online. Untuk itu tetap semangat dan siapkan catatan terbaikmu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Terlebih dahulu kita bahas mengenai pengertian dari KKM. Mungkin istilah KKM untuk adik-adik semuanya sudah sering sekali kalian dengar. Nah, kita bahas dulu apa itu KKM ya. Jadi, KKM adalah suatu kriteria acuan penilaian atau pencapaian kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa per mata pelajaran. Siswa yang belum mencapai nilai KKM dikatakan belum tuntas. Jadi, berdasarkan kalimat ini, KKM ini dimiliki oleh per mata pelajaran. Jadi setiap mata pelajaran itu memiliki KKM tersendiri. Nah, setelah kita mengetahui apa itu KKM ya, kita lanjut mengenai apa tujuan penetapan KKM. Jadi tujuan dari penetapan KKM yang pertama, menentukan target kompetensi yang harus dicapai siswa. Yang kedua, menjadi patokan atau acuan atau dasar dalam menentukan kompeten atau tidak kompetennya siswa. Kemudian, fungsi dari KKM itu sendiri. Yang pertama, sebagai patokan yang jelas bagi guru untuk menentukan ketuntasan siswa dalam mengikuti mata pelajaran setiap KD atau kompetensi dasar dan indikator untuk dapat diketahui ketercapaiannya berdasarkan KKM yang telah ditetapkan. Jadi, yang harus kalian pahami bahwa di sini fungsi dari KKM menjadi patokan yang jelas ya bagi guru untuk menentukan ketuntasan siswa dalam mengikuti mata pelajaran tertentu. Jadi nanti kita akan bahas bagaimana untuk menetapkan KKM ya untuk mata pelajaran tertentu. Nah, tapi untuk kali ini saya akan memberikan gambaran saja terkait definisi, tujuan, dan manfaat dari KKM. Nah, fungsi yang berikutnya adalah sebagai acuan bagi siswa dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran. Kemudian digunakan sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran. Keterlaksanaan dari hasil program kurikulum dapat dilihat dari keberhasilan pencapaian KKM sebagai tolak ukur. Selanjutnya, sebagai target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi setiap mata pelajaran. Dan yang terakhir, sebagai kontrak pedagogik antara guru dengan siswa dan antara sekolah dengan masyarakat. Jadi, KKM ini per mata pelajarannya wajib diketahui oleh siswa dan sekolah. Selain itu dengan masyarakat ya, di sini terkait dari orang tua siswa. Nah, selanjutnya bagaimana penetapan KKM secara umum ya. Jadi, KKM ini ditetapkan pada awal tahun pelajaran. KKM ditetapkan oleh guru mata pelajaran atau forum MGMP sekolah. Jadi, KKM itu untuk mata pelajaran itu berbeda-beda ya.
Jadi tergantung yang disepakati oleh guru mata pelajaran atau forum MGMP sekolah tersebut. Nilai KKM dinyatakan dalam bentuk bilangan bulat dengan rentang 0 sampai 100. Nilai KKM harus dicantumkan dalam laporan hasil belajar siswa atau LHBS. Selanjutnya kita bahas secara umum mengenai mekanisme atau langkah-langkah penetapan KKM. Jadi KKM indikator ya, jadi kita harus mengetahui indikator-indikator dari KKM tersebut, mata pelajaran khususnya. Kemudian menentukan KKM kompetensi dasar. Kemudian terkait dengan KKM SK. Nah, apa itu KKM indikator, apa itu KKM KD, KKM SK, dan KKM MP? Oke, kita bahas satu persatu. KKM indikator, nah terkait dari penetapan nilai KKM dilakukan melalui analisis ketuntasan belajar minimal pada setiap indikator. Nah, untuk KKM KD atau KKM kompetensi dasar didapat dengan merata-ratakan KKM semua indikator pada kompetensi dasar yang terkait. Nah, KKM standar kompetensi atau SK merupakan rata-rata KKM KD yang terdapat pada setiap SK. Dan untuk KKM MP ya, jadi nilai KKM mata pelajaran merupakan rata-rata ketuntasan belajar setiap kompetensi dasar pada tingkat kelas yang bersangkutan. Jadi di sini benar-benar kita harus paham terkait indikator, kompetensi dasar, standar kompetensi ya, karena ini saling berkaitan. Nah, untuk kali ini kita bahas secara umum saja ya, saya memberikan gambaran terkait mekanisme dan langkah-langkah untuk penetapan KKM nantinya. Nanti kita akan pelajari secara rinci terkait menetapkan suatu KKM. Untuk itu tetap semangat dan siapkan catatan terbaikmu, dan sampai jumpa pada video berikutnya. Sekian dulu dan sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.